Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya pada program studi S1 Ilmu Komunikasi. Hari ini saya Robikal Muntaha Meliala, senang sekali dapat berjumpa Anda semua pada mata kuliah online journalism dengan pokok bahasan baru yaitu fase pasca produksi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian video jurnalis, lalu fase praproduksi dan produksi, yaitu fase sebelum melakukan liputan ke lapangan dan fase setelah melakukan liputan ke lapangan. Setelah itu di pertemuan 16 ini kita akan membahas tentang fase pasca produksi, yaitu fase setelah seorang video jurnalis sudah melakukan observasi ke lapangan, lalu mengambil video peristiwa atau video wawancara yang sudah dilakukannya. Pada fase pasca produksi ini ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan seorang video jurnalis. Di antaranya adalah menulis naskah untuk pop-up di layar sebagai keterangan tambahan kepada publik. Pop-up di sini adalah ketika nanti ada narasi yang dibacakan oleh seorang video jurnalis atau narator, lalu disertai keterangan tambahan berbentuk tulisan di layar video tersebut. Nah, untuk memudahkan pembaca, maka pop-up ini harus dibuat sedemikian rupa yang fungsinya untuk semakin membuat pembaca, penonton, atau pendengar mengerti tentang berita yang disampaikan. Jadi bukan hanya footage atau kredit grafiknya saja. Selanjutnya adalah harus diperhatikan kembali bahwa naskah harus dibuat dengan sederhana, lugas, dan pendek. Kemudian satu kalimat satu gagasan, apalagi ini online journalism. Gunakan susunan subjek, predikat, objek, keterangan yang jelas, mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang terakhir adalah yang sudah nyata terdapat di visual footage, tidak perlu ditulis. Jadi ada bahasa gambar dan bahasa tulisan yang akan tampil di video yang sudah dibuat oleh video jurnalis. Ketika kiranya peristiwa yang sudah jelas tampak di video itu tidak perlu ditambahkan keterangan tulisan, kecuali bagi peristiwa-peristiwa yang masih kurang dapat cepat dipahami dan dicerna oleh penonton, perlu ditambahkan keterangan tulisan untuk mendukung apa isi pernyataan yang disampaikan dari video jurnalis kepada audiens atau penonton. Setelah itu, barulah seorang video jurnalis bertugas untuk menyunting atau mengedit hasil liputan, menampilkan template nama dan keterangan naskah, kemudian melakukan transisi video, mixing level audio dan proses render, serta upload. Demikian teman-teman, pada pertemuan 6 ini kita sudah selesai membahas tentang fase pasca produksi, di mana kemarin kita sudah membahas tentang fase praproduksi, yaitu fase di mana seorang video jurnalis sebelum melakukan liputan ke lapangan atau observasi ke lapangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu rapat redaksi untuk menentukan tematik atau non-tematik berita yang akan dipilih, kemudian penentuan angle dari berita yang akan diambil, dan penentuan narasumber. Di fase produksi yang perlu dilakukan adalah melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dan haruslah memilih narasumber yang kompeten dan kredibel ataupun saksi mata yang melihat kejadian itu pada saat terjadi. Setelah melakukan wawancara, lalu melakukan take video atau pengambilan gambar terhadap data-data yang perlu disampaikan kepada pembaca. Nah, di fase pasca produksi, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu tugasnya seorang video jurnalis untuk melakukan penyuntingan gambar dan juga penulisan naskah berita untuk tampil di pop-up video. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.